Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang rumus sudut ganda ya. Rumus sudut ganda. Rumus sudut ganda ini kita sudah bahas. Maka selanjutnya itu kita masuk ke rumus pertengahan ya. Rumus pertengahan. Pertengahan. Oke. Nah, bagaimana rumus pertengahan ini bisa kita dapati? Sama seperti sebelumnya, rumus pertengahan itu dapat diperoleh dari rumus sudut ganda. Nah, seperti itu, dari rumus sudut ganda. Nah, ingat kembali, apa yang harus perlu kita ingat? Rumus sudut ganda, apa? Kita mulai dari cos, ingat dari cos 2A. Cos 2A itu sama dengan, ada dua ya. Yang pertama itu 1 min 2 sin kuadrat A. Lalu yang kedua itu adalah 2 cos kuadrat A min 1. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, ini yang pertama dan yang kedua. Oke. Sekarang kita lihat dulu, perhatikan dulu yang bentuk pertamanya. Sekarang perhatikan cos 2A untuk yang pertama. Oke. Cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Karena kita ingin mencari rumus pertengahan sin, cos, dan tangen, maka kita tukar posisi, ya, kita tukar posisi menjadi 2 sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A. Nah, seperti ini. Oke, lalu kedua ruas ini kita bagi dengan 2, sehingga di sini hanya menyisakan sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A per 2. Ya. Lalu di sini kita punya sin A, nah sama dengan plus minus akar 1 min cos 2A per 2. Seperti ini ya. Plus itu untuk sinus di kuadran 1 atau 2 ya, 1 atau 2 gini. Untuk yang tanda plus itu artinya untuk di kuadran 1 dan 2 gitu ya. Karena sinus di kuadran 1 dan 2 itu kan positif. Lalu negatif itu untuk selain atau di kuadran 3 dan 4. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini lalu kita apakan? Kita kan butuhnya sudut pertengahan. Nah, ini belum sampai di sudut pertengahan. Di sini masih sin A, A-nya masih 1. Sekarang ya kita misalkan saja jika A-nya itu sama dengan setengah alfa, setengah sudutnya gitu ya. Setengah alfa seperti itu. Misal A-nya sama dengan setengah alfa. Maka kita punya di sini ya. Sin, kita tulis dulu, sin A sama dengan plus minus akar dari 1 min cos 2A per A. Ketika A-nya setengah sudutnya, A sama dengan setengah alfa, maka ini akan menjadi sin setengah alfa, setengah sudut ya, sama dengan plus minus, ganti semua nilai A-nya dengan setengah alfa, berarti 1 min cos 2 kali setengah alfa per setengah alfa. Seperti itu ya. Per setengah maaf, bukan setengah, ini bukan A ya, tapi 2 ya. Sorry, maaf. Ini 2. Sorry, ini 2. Nah, di sini ini 2 ya, dari sini. Oke. Oke, baik. Berarti kita punya ini sama dengan plus minus akar dari 1 min cos alfa per 2. Kita punya sin setengah alfa. Nah, maka dari itu kita sudah dapati bahwa nilai sin setengah alfa ya, sin setengah alfa
sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2. Sama dengan yang tadi, plus itu untuk menandakan di kuadran 1 dan 2, lalu negatif itu selain daripada kuadran 1 dan kuadran 2. Oke. Sekarang kita beralih ke cos alfa. Oke, balik lagi, perhatikan lagi bahwa cos 2 alfa yang tadi sama dengan 2 cos kuadrat A, atau kita pakai A, jangan pakai cos tadi di awal kan A ya. Saat cos 2 alfa, cos 2A, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, sama dengan hal yang sebelumnya, kita pindahkan ruas atau kita tambahkan 1 kedua ruasnya, berarti cos 2A tambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat A. Satunya dengan kata lain, min satunya pindah ke ruas kiri ya. Atau ini dengan kata lain boleh kita tulis pindah ruasnya, jadi 2 cos kuadrat A sama dengan cos 2A tambah 1. Maka cos kuadrat A sama dengan ini kita bagi 2. Kedua ruas kita bagi 2, berarti menjadi cos 2A tambah 1 per 2. Sama dengan yang sin idenya ya. Dari sini, berarti cos A sama dengan plus minus lagi. Akar dari cos 2A plus 1 per 2. Di mana plus itu untuk cos ada di kuadran 4. Ya, kuadran 4 dan kuadran 1. Karena di kuadran 1 semua nilai trigonometrinya itu positif ya. Ada di kuadran 1 dan 4. Kalau positif, kalau negatif di selain daripada itu. Baik. Maka dari itu, dari sini juga sama. Jika A-nya sama dengan setengah sudutnya, setengah alfa, sekarang setengah beta deh. Setengah beta, maka kita dapati bahwa cos setengah beta sama dengan plus minus akar dari cos 2 kali setengah beta tambah 1 per 2. Sama dengan plus minus akar dari cos beta tambah 1 per 2. Nah, di sini kita punya lagi cos setengah beta ya. Nih. Oke, seperti itu. Paham ya? Jadi saya ulangi, rumus-rumus ini merupakan rumus-rumus turunan dari yang sudah di awalnya berinduk pada 6 rumus awal, yaitu sin jumlah dan selisih maupun cos jumlah cos selisih dan juga tan jumlah tan selisih. Tan itu nanti mengikuti fleksibel dia ya, tan itu fleksibel nanti. Nah, sekarang kita pahami. Tadi kita punya nilai sin setengah alfa itu ini ya. Nih, ini tadi sin setengah jumlah sin setengah sudut. Sin setengah sudutnya itu adalah akar dari 1 min cos alfa per 2 seperti itu. Lalu nilai apa namanya? Nilai cos setengah alfa adalah ini. Oke. Maka kita boleh tuliskan lagi untuk mencari tan. Nah, sekarang ini. Ingat kembali nilai cos setengah alfa. Nah, cos setengah alfa. Bukan cos dulu, sin dulu lah. Sin dulu kita buat ya. Sin. Ingat dulu sin setengah alfa sama dengan akar dari plus minus ya. Plus minus sama dengan plus minus 1 min cos alfa per 2. Oke, 1 dikurang cos alfa per 2. Lalu cos dan cos setengah alfa. Oke, kita jadi samakan sudutnya sama dengan plus minus akar cos atau 1 plus cos alfa per 2. Oke, ini. Kita ingat di sini. Lalu pahami pula tan alfa itu sama dengan perbandingan antara sin per cos alfa ya. Ingat di sini. Maka untuk membentuk
untuk mendapatkan cos etan setengah alfa, itu artinya adalah kita bandingkan sin setengah alfa dengan cos setengah alfa juga. Nah, ya, kita bandingkan seperti ini. Maka dari itu, ya sudah, lihat kita punya di sini tan setengah alfa sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Di mana sin setengah alfanya itu adalah ini ya, sama dengan akar dari 1 min cos alfa per 2 dibagi dengan akar dari 1 plus cos alfa per 2 pula. Ini plus minus, oke? Plus minus. Nah, dari sini bisa kita tuliskan lagi, ya kan? Bisa kita tuliskan kembali tan setengah alfa itu sama dengan apa? Ini plus minusnya ya sudah, kita tidak usah hiraukan kan gitu ya. Ini kita coret lah gitu ya. Maka kita bisa lihat menjadi satu buah kesatuan sama dengan ini boleh kita tulis menjadi akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Duanya nanti coret. Nah, seperti itu ya. Duanya itu nanti habis ya. Karena posisinya sama-sama di bawah, sama-sama saling menghabiskan. Seperti itu. Oke. Lalu setelah dapat rumus ini, berarti dia punya dua kemungkinan dong. Iya, betul. Tan setengah alfa itu punya dua kemungkinan. Kenapa punya dua kemungkinan? Karena untuk merasionalkan bentuk ini kita bisa mengalihkan dengan sekawannya si pembilang, si 1 plus cos alfa, sekawan dari pembilang, atau kita bisa mengalihkan sekawan dari si penyebut 1 min cos alfa, seperti itu. Bagaimana caranya? Sekarang kita lihat. Oke, kita punya tan setengah alfa sama dengan akar dari 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang pertama. Oke, yang bentuk pertama dulu. Bentuk pertama apa? Kalikan sekawan dengan pembilang. Sekawan pembilang, sorry ya. Kalikan dengan sekawannya pembilang. Oke, kalikan dengan sekawan pembilang. Maka dari itu kita punya tan, kita pakai hitam deh. Kita punya tan setengah alfa sama dengan, kita kali dengan sekawan pembilang ya. Artinya akar dari 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa, ini kita kali dengan sekawannya pembilang, akar juga, bentuk akar juga 1 plus cos alfa per 1 min cos alfa. Nah, maka dari itu kita akan ubah menjadi apa di sini? Ya sudah, kan akar dengan akar berarti kan jadi boleh ingat bentuk akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Seperti itu ya. Berarti ini jadi satu akar. Nah, jadi 1 min cos alfa dikali 1 plus cos alfa per itu ya. Ini plus maaf, ini plus per 1 plus cos alfa kuadrat. Nah, sama dengan lihat di bentuk atas. Lihat yang bentuk atas. Bentuk yang atas ini bentuknya itu adalah bentuk A plus B dikali A min B yang sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ingat bentuk selisih kuadrat ya. Berarti akan menjadi di sini akar, oke, akar 1 min cos kuadrat alfa per. Nah, di sini lihat. Di sini kan kalau kita pecah tuh jadi gini.
akar 1 plus cos alfa kuadrat. Kuadrat dengan akar kan hilang, ya kan? Di atas jadi akar, jadi masing-masing akarnya di pembilang dan penyebut. Jadinya itu nanti bawahnya 1 plus cos alfa. Nah, dari sini belum selesai. Dari kenapa? Ingat, apa ingatnya? Nilai dari sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Maka 1 min cos kuadrat alfa itu kita ubah menjadi sin kuadrat alfa. Jadinya sin kuadrat atau sin alfa kuadrat sama aja ya. Nah, diakarkan, nah gitu, per 1 plus cos alfa. Coret lagi kuadrat dengan akarnya akan menjadi di sini sin alfa per 1 plus cos alfa. Ini bentuk yang pertama. Nilai dari tan setengah alfa. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi tan setengah alfa itu bentuk yang pertamanya adalah sin alfa plus sin alfa per 1 plus cos alfa. Itu untuk bentuk sin yang bentuk pertama. Jika kita mengalihkan dengan sekawannya pembilang. Lalu kalau misalkan kita kalikan dengan sekawannya penyebut gimana Pak? Ya sama aja sekarang di sini. Bentuk yang kedua lihat. Oke. Bentuk yang kedua, oke. Kita kalikan dengan sekawan penyebut. Ya, dan sekawan penyebut. Di mana nilai tangen kita mulai dari tan setengah alfa lagi yang sama dengan akar dari 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa kita kalikan dengan sekawannya si penyebut akan menjadi akar 1 min cos alfa per 1 min cos alfa. Oke, sama persis langkah step by stepnya. Sama dengan ini akan menjadi akar dari 1 min cos alfa kuadrat per yang bawah juga sama akan menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Oke, sama dengan atasnya coret nih, ya kan ini kita jadikan begini deh. Akar dari 1 min cos alfa kuadrat per akar dari 1 min cos kuadrat alfa. Seperti ini dulu. Coret ya. Jadi di atasnya itu kita punya 1 min cos alfa per bawahnya itu, nah ini lihat bentuk ini, itu kan bentuk dari sin kuadrat alfa ya, sama ya. Nah, maka dari itu kita buat menjadi akar dari sin alfa kita kuadratkan, itu sama bentuknya. Coret, coret, sama dengan 1 min cos alfa per sin alfa. Seperti ini. Jadi kita punya dua bentuk rumus tan setengah sudut. Yang pertama adalah ini, ya kan ya. Yang pertama adalah ini nih. Sin alfa per 1 plus cos alfa. Dan yang kedua adalah 1 min cos alfa per sin alfa. Jadi bedanya itu, sekali lagi, bedanya itu di tangan itu ada dua bentuk. Yang pertama, pembilangnya adalah sin, ya kan? Lalu penyebutnya itu positif, 1 plus positif atau 1 plus cos alfa. Kalau di tan yang kedua, dia bisa 1 min cos alfa per 1 per sin alfa. Berarti boleh kita simpulkan seperti ini. Jadi tan setengah alfa itu bentuknya sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa sama juga dengan 1 min cos alfa per sin alfa. Nah, seperti ini. Ya, jadi untuk bentukannya itu sama ya, untuk bentukannya itu sama rumusnya. Jadi kita sudah selesai membahas tentang rumus pertengahan, sudut pertengahan atau rumus
sudut setengah gitu ya, setengah sudut gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya dari apa yang sudah saya sampaikan dan saya berikan. Mudah-mudahan kalian dapat paham dengan baik. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Nanti video ini akan saya bagi dan saya share ke YouTube lagi. Oke, jadi kalian bisa mengulang. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.